Sawi tanah adalah herba semusim yang berbatang tegak yang mencapai 30 cm. Biasa hidup pada kondisi lingkungan yang agak basah. Tumbuhan ini juga dikenal dengan sebutan sawi lemah, sawi taneuh, jukut sakti, rom taroman, kamandilan, dan maru-maru. Sudah sejak lama sawi tanah dimanfaatkan untuk mengobati berbagai macam penyakit antara lain. 1. Mengobati bisul, memar, luka dan gigitan ular. Caranya, cuci bersih tanaman sawi tanah secukupnya, lalu tumbuk halus. Tambahkan sedikit air, lalu aduk sehingga menjadi adonan. Tempelkan ramuan ke bagian yang sakit. 2. Batuk berdahak. Caranya, cuci bersih herba sawi tanah segar sebanyak 30 gram. Tambahkan 3 gelas air, gula batu sedikit dan gula enaus cukupnya, lalu rebus sampai tersisa 1 gelas. Dinginkan, saring ramuan 2 kali sehari, masing-masing setengah gelas. 3. Campak dan panas untuk anak. Caranya, cuci bersih herba sawi tanah segar 30-60 gram, lalu tumbuk. Peras hasil tumbukan tersebut. Air perasan ditambahkan sedikit garam dan gula batu, lalu diminum. Setelah minum ramuan ini, sebaiknya penderita minum air putih. 4. Influenza. Caranya, cuci bersih herba sawi tanah segar sebanyak 50 ger dan 10,15 ger bawang putih. Rebus bahan tersebut dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas dan tambahkan sedikit gula batu. Dinginkan, lalu saring ramuan. Minum ramuan 2 kali secara rutin. 5. Sakit lambung dan pelancar pencernaan. Caranya, cuci bersih 50 gram herba sawi tanah segar. Rebus bahan dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas dan tambahkan sedikit gula batu. Dinginkan, saring ramuan. Minum ramuan 2 kali sehari. Ajeran merupakan tanaman perdu semusim yang hidup pada daerah terbuka, dapat hidup normal sampai ketinggian 2.300 mpi. Tanaman ini berasal dari afsel menyebar luas di daerah tropis. Tanaman dengan nama ilmiah Bidens pilosa ini memiliki beberapa nama daerah: ketul, katul, ambong-ambong, lanci, cinglancingan, Madura, Hareuga, Sunda, Rai-Raisu, Maluku. Ciri umum dari tanaman ini adalah daunnya berwarna hijau, runcing dan bergerigi. Bunganya berwarna kuning, yang paling khas adalah biji tua berwarna hitam dengan pengait di ujungnya yang berfungsi untuk menempel pada bulu hewan ataupun pakaian sebagai salah satu upaya penyebaran biji. Ajeran bisa digunakan untuk pengobatan luar maupun pengobatan dalam. Pengobatan luar dilakukan untuk mengobati radang kulit bernanah, piodermi, gigitan ular, memar karena benturan atau pukulan dan gatal-gatal. Caranya, tumbuk herba segar dan tempelkan pada bagian yang sakit. Untuk kulit yang terkena koreng, panaskan daun ajeran di atas api sampai layu lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Pengobatan dalam: 1. Demam, influenza, dan sakit tenggorokan. Caranya, rebus 120 gram herba ajeran dengan 4 gelas air sampai rebusan tersisa 1,5 gelas, lalu bagi menjadi 2 bagian yang sama. Minum 2 kali sehari secara teratur, masing-masing 1 bagian. 2. Mencret. Cuci bersih 100 gram daun ajeran lalu rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Dinginkan lalu saring, diminum sekaligus. 3. Radang sendi. Caranya, cuci bersih 30 gram daun ajeran ditambah 90 gram akar sidaguri, rebus bahan tersebut dengan 4 gelas air sampai tersisa 2 gelas. 4. Radang usus buntu. Caranya, rebus 120 gram daun ajeran ditambah 60 gram bawang putih, Allium sativum, dengan 4 gelas air sampai tersisa 2 gelas. Minum 3 kali sehari. 5. Sakit gigi. Cuci bersih daun ajeran secukupnya lalu di bagian gigi yang sakit. Daun sendok merupakan tanaman gulma di perkebunan, ladang, dan halaman rumah. Hidup sampai ketinggian 3.300 mdpl, daun sendok berasal dari daratan Asia dan Eropa, tumbuh tegap dengan tinggi sekitar 15 cm sampai 20 cm. Daunnya tunggal, berwarna hijau dengan bentuk bulat telur. Nama daerah dari tumbuhan ini antara lain Kyurat, Ceuli ungkal Sunda, Melokilo, otot-ototan, sangka buah, sangkuah, sembung otot, suri panduk, daun urat-urat, ekor angin, dan kuping menjangan, toronggoat, Minahasa, Sulawesi Utara.
Penyakit yang dapat disembuhkan dan cara penggunaannya. Gangguan saluran air kemih. Caranya, herba segar ditumbuk, diperas sebanyak setengah mangkuk, tambah madu 1 sendok, minum 3 kali sehari. Keputihan. Caranya, akar daun sendok sebanyak 10 gram dilumatkan ditambah air cucian beras 1 gelas, kemudian saring, minum pagi dan sore hari. Batuk sesak, batuk berdarah. Caranya, herba segar 60 gram plus sedikit air, ditambah 15 gram madu atau ditambah 30 gram gula batu, ramuan tersebut ditim. Minum selagi hangat-hangat. Luka berdarah, gigitan serangga, gigitan ular. Caranya, cuci bersih daun sendok kemudian dilumatkan, luka dikompres dengan air perasan daun sendok. Bisul. Caranya, turapkan segenggam daun yang dilumatkan dan diremas dengan sirih. Diare. Caranya, daun sendok segar sebanyak 30 gram digodok dengan 2 gelas hingga tersisa 1 gelas, minum sehari 2 kali. Daun baru Cina adalah nama tanaman yang berasal dari genus Artemisia. Tanaman ini dapat dijumpai di daratan Amerika Utara, Eropa Utara, dan Asia. Di Indonesia sendiri, daun tersebut dikenal dengan sejumlah nama. Nama lain daun baru Cina antara lain, lokat mala, daun manis, suket gajahan, dan kolo. Sama seperti tanaman herba lainnya, tanaman ini sudah sejak lama digunakan sebagai medium pengobatan alternatif. Seluruh bagian dari daun yang memiliki nama ilmiah Artemisia vulgaris ini, yakni mulai dari daun hingga akarnya dipercaya mengandung zat antibakteri, anti jamur, hingga antioksidan. Kendati demikian, bukti ilmiah yang mendukung hal tersebut masih terbatas. Manfaat daun baru Cina untuk kesehatan. 1. Mengatasi masalah pencernaan. Pertama, daun ini dipercaya dapat mengatasi sejumlah masalah pencernaan. Masalah pencernaan yang dimaksud adalah diare, sembelit, sakit perut, perut kembung, mual, dan muntah. 2. Membantu mengatasi insomnia. Manfaat baru Cina selanjutnya adalah untuk membantu mengatasi gangguan tidur berupa insomnia. Ya, menghirup minyak hasil ekstraksi daun ini diklaim akan menghasilkan efek menenangkan, sehingga Anda jadi bisa lebih mudah tertidur. 3. Menjaga kesehatan sistem reproduksi wanita. Daun baru Cina yang juga dikenal dengan nama mugwort ini juga diklaim berperan penting dalam merawat kesehatan sistem reproduksi wanita, termasuk organ rahim. Kandungan zat pada tanaman herbal ini disebut-sebut memiliki mekanisme kerja yakni merangsang produksi hormon yang berperan dalam menunjang fungsi rahim. 4. Melancarkan menstruasi. Manfaat tanaman ini juga untuk memperlancar siklus menstruasi. Anda yang siklus menstruasinya tidak teratur bisa coba memanfaatkan daun ini guna mengatasi masalah kesehatan tersebut. 5. Mengatasi epilepsi. Lagi-lagi, manfaat tersebut dikarenakan pada daun terdapat kandungan zat yang dapat memberikan efek tenang pada otak dan juga sistem saraf. Urang-aring, Eclipta albahas, merupakan jenis tanaman yang sering dianggap gulma. Daunnya berbentuk bulat telur memanjang dengan ujungnya yang runcing. Bunganya berwarna putih sementara buah berwarna hijau. Tanaman ini umumnya tumbuh pada tempat yang lembab dan berair, namun cukup mendapatkan sinar matahari. Urang-aring umumnya dikenal sebagai obat rambut, namun ternyata memiliki manfaat untuk mengatasi beberapa jenis penyakit lainnya. Ini dikarenakan urang-aring kaya dengan kandungan zat aktif, seperti nikotin, alkaloida, dan ekliptin. Manfaat urang-aring untuk berbagai kegunaan. 1. Menghitamkan rambut dan alis. Urang-aring mengandung zat pewarna hitam yang tentunya berkhasiat untuk menghitamkan rambut dan alis. Tinggal oleskan saja minyak urang-aring pada rambut dan alis secara rutin agar hasilnya optimal. 2. Menyuburkan rambut. Anda bisa membuat ramuannya dari segenggam daun urang-aring yang dihaluskan kemudian direndamkan dalam air. Saring dan diamkan semalam, oleskan pada kulit kepala, dan biarkan beberapa saat kemudian bilas dan cuci bersih. 3. Mengatasi ketombe dan ubanan. Oleskan secara rutin minyak urang-aring pada kulit kepala sambil dipijit lembut.